Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu uh, yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali lagi kita akan mendengarkan ringkasan sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita satu dalam doa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu. Sekarang kami akan belajar atau akan mendengarkan sedikit ringkasan dari pelajaran sekolah sahabat. Tuhan bantu kami sehingga kami boleh mengerti apa dari maksud-maksud firman Tuhan di dalam sekolah sahabat ini. Berkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran kita sudah sampai di pelajaran yang ke-13 ya, dengan judul besar Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Namun di sini saya akan membahas di pelajaran kita di hari Selasa dengan judul Hukum dan kasih karunia. Sebagaimana telah kita lihat, hukum dan kasih karunia tidak bertentangan satu sama lain. Sebaliknya, keduanya menjalankan fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kasih dan keadilan Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di hari ini kita akan melihat bagaimana dijelaskan bahwa hukum dan kasih karunia Allah tidak saling bertentangan, melainkan memiliki fungsi yang berbeda dalam rencana keselamatan Allah. Hukum diberikan kepada umat Israel sebagai ungkapan kasih dan keadilan Allah. Sementara kasih karunia menjadi sarana penyelamatan dari dosa dan perubahan hati yang dibutuhkan manusia. Ya, jadi hukum Tuhan ini bukan hanya dikasih pada saat zaman Israel dulu ya, dan hukum Tuhan ini berlanjut sampai dengan sekarang kita saat ini ya. Kalau kita melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-31 pasal 31 ayat yang ke-31 sampai dengan 34, di situ kita akan melihat bagaimana janji hati baru ya. Menekankan janji Allah untuk memberikan hati baru kepada umatnya. Ini menunjukkan transformasi rohani yang diperlukan untuk menghidupi hukumnya dengan benar. Kalau kita lihat juga di dalam Yohanes 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-12, di situ Yesus berbicara tentang kelahiran baru yang sama, yang mengisyaratkan bahwa untuk memasuki kerajaan Allah, kita perlu mengalami perubahan hati yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ya, apakah kita bisa sendiri? Apakah kita bisa merubah hati kita menjadi bersih dengan kekuatan diri kita sendiri? Enggak bisa, ya. Bagaimana di sini dikatakan bahwa ketika kita ingin hati kita baru, yaitu dengan pertolongan Tuhan. Ya. Lalu hukum dalam hati, kita lihat Allah menuliskan hukumnya di dalam hati umat manusia dalam Ibrani 8 ayat yang ke-10 ya, yang menunjukkan bahwa hukum seharusnya menjadi bagian dari karakter kita, bukan hanya diikuti secara eksternal. Hukum Allah yang ditulis dalam hati menunjukkan bahwa kasih-Nya mendasari ketaatan kita ya. Kalau kita melihat di pelajaran kita di hari ini, bagaimana di sini dikatakan bahwa 10 perintah Allah dituliskan Allah sendiri pada loloh batu ya. Dan kalau kita melihat hukum ini bukan hanya pada loloh batu Bapak Ibu ya. Hukum ini ada di dalam hati dan pikiran kita, dan ataupun kita harus tanamkan di dalam hati dan pikiran kita. Jangan kita menganggap bahwa oh ya, perintah Tuhan kan dituliskan di sana, jadi kita ya udah kita bacakan aja. Enggak, yang Tuhan maksudkan adalah bagaimana kita menaruh hukum Tuhan ini atau 10 hukum Tuhan ini di dalam karakter kita masing-masing ya. Lalu, apa aplikasi dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu penerimaan hati baru. Kita harus merindukan perubahan hati yang hanya bisa diberikan oleh Allah. Ini berarti kita perlu membuka diri untuk mengalami kelahiran baru ya. Kalau kita ingin hati kita baru, kita juga perlu untuk membuka diri kita. Jangan kita menutup diri kita ya. Kita harus membuka diri kita supaya apa? Supaya Roh Kudus masuk di dalam diri kita sehingga kita boleh memiliki hati yang baru ya. Lalu, ketaatan berdasarkan kasih. Ketaatan kita kepada hukum bukan untuk mendapatkan kasih Allah, tetapi sebagai respon terhadap kasih yang telah kita terima. Ini mendorong kita untuk mengasihi Allah dan sesama kita. Ya, kalau kita sudah melihat bagaimana di pelajaran kita di Sabat kemarin, bagaimana kasih itu bukan hanya kepada Allah, tetapi mengasihi kepada sesama manusia juga. Ya, pengakuan akan dosa. Hukum membantu kita mengenali dosa dan kebutuhan akan seorang penebus. Kita harus selalu mengingat bahwa hanya melalui kasih karunia kita diselamatkan. Ya, ini sangat penting. Kita nggak bisa menghapus dosa kita dengan
cara kita sendiri. Apakah ada orang lain yang bisa menggantikan atau menghapus dosa kita? Enggak. Kita dihapus dosa kita karena kasih karunia dari Tuhan Yesus, ya. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu hukum dan kasih karunia saling melengkapi dalam rencana Allah. Kita tidak dapat menyelamatkan diri sendiri, tetapi melalui kasih karunia kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan hukumnya yang tertulis di dalam hati kita. Dengan memahami hubungan ini, kita dapat menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah, penuh dengan kasih dan ketaatan. Dan biarlah dengan pembelajaran firman Tuhan pada kali ini, kita tetap diingatkan untuk saling mengasihi kepada sesama kita. Tuhan memberkati kita semua.